Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Ijtihad. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman bagi umat manusia. Ayat Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhalwat di Gua Hira. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Menurut Syekh Muhammad Hudari, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pengertian Al-Hadis. Hadis menurut bahasa berarti berita atau baru. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan takrirnya Nabi setelah diangkat menjadi Nabi. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, bayan at-takrir atau memperjelas isi daripada Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, ada bayan tashri atau memberi kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bayan nas atau mengganti ketentuan hukum terdahulu. Adapun pembahasan terakhir kita pada kali ini yaitu ijtihad. Teman-teman, dalam menentukan suatu hukum, pertama-tama kita harus merujuk pada Al-Quran. Apabila dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kita diwajibkan untuk merujuk pada hadis. Dan jika dalam hadis pun tidak ditemukan, berikutnya kita harus menempuh jalan ijtihad. Ijtihad dapat diartikan sebagai sumber hukum yang diperoleh dari analisis akal. Karena hukum yang dihasilkan dari ijtihad itu relatif, tidak mutlak, dan bisa berubah. Meski demikian, hukum yang diperoleh dari ijtihad itu kuat karena berpedoman pada Al-Quran dan juga Al-Hadis.